Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distro Linux yang sangat terkenal dan sangat populer, yaitu distro Linux Ubuntu. Baik, kita langsung saja ke halaman resminya, yaitu di ubuntu.com. Dan di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan berita, tapi kita langsung saja loncat ke menu download. Nah, di menu download ini juga banyak pilihan ya. Ada yang Ubuntu desktop, ada yang Ubuntu server, ada yang Ubuntu for IoT dan Ubuntu Cloud. Untuk Ubuntu desktop, di sini untuk Ubuntu itu menggunakan desktop environment Genome ya, dan di sini tersedia dua variasi, ada yang 20.04 LTS dan ada yang 20.10 ya. Bedanya yang LTS ini akan disupport selama 5 tahun terhitung dari Ubuntu itu rilis. Dan Ubuntu rilis berdasarkan nomor dari Ubuntu itu sendiri. Di sini ada nomor 20.04, artinya Ubuntu ini rilis pada tahun 2020 bulan 4. Sedangkan yang sebelah kanan ada yang versi 20.10, artinya Ubuntu ini rilis pada tahun 2020 bulan 10. Dan biasanya selama 5 tahun yang versi LTS ini akan disupport, sedangkan yang reguler ini akan disupport setahun saja. Oke, langsung saja kita pilih ke bagian kanan bawah. Di sini ada beberapa variasi Ubuntu ya. Ada yang Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Baju, Ubuntu Kylin, ada Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, dan Subuntu. Ini merupakan Ubuntu base-nya, sedangkan desktop environment-nya berbeda ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya menggunakan Genome, sedangkan yang Kubuntu ini menggunakan KDE ya. Sekarang kita coba menuju ke DistroWatch ya. DistroWatch. Oke, jadi DistroWatch ini merupakan situs atau halaman yang melakukan perankingan terhadap distro-distro Linux dan BSD. Di sini bisa kita lihat di bagian kanan, di sini ada ranking 1 sampai 100. Di posisi pertama itu di peringkat 1 ada MX Linux, dan yang kedua ada Manjaro, ketiga ada Mint, keempat ada Pop OS, dan kelima ada Ubuntu. Sekarang kita berada di sini ya. Nah, Ubuntu ini berada di urutan kelima. Kita juga bisa mendapatkan informasi lengkap di distrowatch.com pada bagian Ubuntu ini. Nah, di sini ada OS tipenya Linux based on Debian, dan arsitekturnya ada yang ARM, ada yang 32 bit ya, sampai yang 24 bit. Dan dia disk environment-nya ada yang Genome, ada yang Unity, tapi sekarang Ubuntu secara default menggunakan Genome. Dan ini untuk kategorinya untuk pemula, desktop, server maupun yang live. Dan di sini ada beberapa situs tentang halaman-halaman yang penting yang harus kita tuju. Contoh di sini ada ubuntu.com, itu halaman resminya, kemudian ada mailing list, kemudian ada forumnya juga, dan untuk dokumentasinya juga. Dan ini merupakan catatan untuk setiap update dan rilisnya ya. Ini contohnya untuk tahun 2020 bulan 10 tanggal 22, di sini rilis Ubuntu 20.10. Ini yang versi tadi ya, versi yang reguler. Baik, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu. Nah, di sini dia akan melakukan checking terhadap hard disk kita apakah ada error atau enggak, tapi kita juga bisa melakukan cancelling dengan menggunakan Ctrl C. Ya, kita cancel aja untuk checking disknya. Oke, bagi teman-teman yang memiliki flash disk atau DVD, teman-teman bisa melakukan transfer data ISO Ubuntu itu ke flash disk maupun Ubuntu maupun ke DVD ya. Dan pastikan teman-teman sudah bisa mengatur BIOS untuk melakukan pengaturan dalam booting terhadap sistem operasinya. Oke, kita tunggu saja. Ini merupakan tampilan dari startup Ubuntunya.
Oh ya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu spesifikasi Ubuntu ini sangat direkomendasikan. Ubuntu ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang memiliki RAM 4 GB ya. Tapi yang di bawah 4 GB itu tidak direkomendasikan menggunakan distro Ubuntu ini karena lumayan membutuhkan sumber daya yang cukup berat ya atau tinggi lah. Oke, di sini kita terdapat dua pilihan, ada yang try, ada yang install Ubuntu. Nah, bagi teman-teman yang mau coba dulu apa aja sih pilihannya atau fitur-fitur apa aja sih yang terdapat pada Ubuntu, teman-teman bisa pilih try Ubuntu. Atau bagi yang sudah yakin dan ingin langsung menginstal, tinggal pilih yang install Ubuntu. Baik, saya pilih install yang Ubuntu. Kemudian di sini ada pengaturan keyboard ya. Di sini biasanya defaultnya English dengan tipe US ya. Ini di continue aja. Kemudian di sini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu normal instalasi, di mana terdapat web browser, utilities, free software, games, dan media player. Atau pilihan yang minimal. Nah, pilihan minimal ini hanya disertakan basic utilities dan web browser saja. Saya pilih yang normal instalasi. Kemudian di sini ada opsi lain ya. Di sini ada beberapa pilihan. Pertama ada download update ketika kita menginstal Ubuntu. Ya, bagi teman-teman yang tidak memiliki koneksi internet atau menginstalnya secara offline, lebih baik ini dihilangkan saja centangnya. Kemudian kita pilih yang third party software, graphic, wifi, and hardware additional media format. Jadi kita pilih install pihak ketiga untuk menginstal grafik atau VGA dan wifi hardware ya, untuk tambahan pengenalan hardwarenya. Kita klik aja, kemudian kita pilih continue. Oke, di sini ada dua pilihan ya, ada yang mau langsung dihapus harddisknya dan langsung diinstal Ubuntunya, dan ada pilihan something else atau pilihan lain. Kita pilih yang something else aja. Nah, di sini saya mempunyai harddisk kosong dengan kapasitas 26 GB ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah terinstall sistem operasi baik itu Linux maupun sistem operasi lain seperti Windows, teman-teman tolong hati-hati ya dalam melakukan partisinya. Karena biasanya untuk partisi ini merupakan sesuatu yang sangat riskan dan sangat berbahaya. Jika salah install, data teman-teman bisa hilang begitu aja. Oke, kita pilih plus ya. Maaf, kita pilih Make Partition Table, kemudian Continue. Nah, di sini kita akan dibuatkan baru kita pilih plus. Nah, ini ada 26 GB. Sekarang saya mau atur untuk swipe-nya. Saya di sini RAM-nya 4 GB, jadi saya harus menyisihkan 8 GB untuk memori untuk partisi swipe ya. Jadi partisi swipe itu merupakan hard disk virtual yang nantinya akan dijadikan sebagai memori tambahan untuk sistem operasi. Nah, berarti kita sisihkan jadinya 19 ya. Jadi 18 ya, maaf. Ini 18 kita ganti aja. Oke, kemudian mount point-nya kita pilih tanda garis miring ini artinya root ya. Ini juga pilihannya pilih yang ext4 untuk sistem partisinya, kemudian pilih OK. Nah, sisanya yang 8 GB ini kita tambahkan, kita pilih yang bagian logical, kemudian pilih ini jangan ext4 lagi tapi pilih yang swap area. Oke. Jadi kita sudah membuat dua partisi ya. Partisi yang pertama ini untuk sistem Ubuntu itu sendiri dengan kapasitas 18 GB. Sedangkan yang kedua ini merupakan partisi untuk swap ya yang nantinya akan dijadikan memori tambahan kepada si Ubuntunya. Ya, jadi perhitungannya dua kali memori. Jadi bagi teman-teman yang memiliki RAM 4 GB, pastikan memori swap-nya 8 GB. Jadi perhitungannya dua kali kapasitas RAM-nya atau memorinya. Baik, ini kita klik saja kemudian pilih install now.
Kemudian kita pilih areanya ya. Di sini areanya Jakarta. Ini karena saya sudah terkoneksi dengan internet, jadi Ubuntu otomatis mendeteksi posisi di mana saya tinggal. Oke, continue. Kemudian pilih username-nya di sini misalnya nama saya. Kemudian passwordnya isi aja. Oke, kemudian di sini ada dua pilihan, ada login secara otomatis tanpa menginputkan password atau kita akan memasukkan password ketika sebelum ini ya, sebelum masuk ke dalam sistem. Jadi saya pilih yang kedua aja, require my password to login. Jadi meminta password untuk login. Continue. Oke, setelah itu kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Baik, sekarang kita sudah berhasil menginstal distro Linux Ubuntu. Nah, setelah instalasi berhasil ini, kita langsung restart ya, dan kemudian kita akan disajikan dengan menu login, karena tadi kita waktu instalasi memilih untuk memasukkan password pada saat startup ya. Nah, kemudian kita pilih tadi passwordnya. Oke, ini adalah tampilan utamanya ya saat kita pertama kali masuk ke sistem Ubuntu ini. Di sini teman-teman bisa pilih untuk terkoneksi langsung ke beberapa aplikasi seperti Ubuntu Single Sign-On, kemudian Google, Nextcloud, dan Microsoft. Tapi saya di sini memilih untuk skip saja. Kemudian ini juga ada live patch, kita pilih next. Di sini ada pilihan apakah ingin meningkatkan Ubuntu, saya pilih no. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk pengaturan lokasi ini ya, apa namanya, service lokasi ya. Di sini juga saya tidak aktifkan. Oke, ini aplikasi yang dapat kita install di Software Center Ubuntu. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita coba review satu persatu fitur-fitur apa saja yang tersedia di Ubuntu 20.04.1. Oke, kita pertama pilih ke bagian start. Startnya bagian ini ya, pojok kiri bawah. Ini startnya atau show application-nya. Ini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall. Jadi ada aplikasi Office, ada aplikasi multimedia seperti pemutar suara, pemutar video, pembaca file PDF, kemudian ada text editor, dan ada juga untuk membuat bootable sistem operasi. Di sini ada startup disk ya. Dan ada game sederhana juga. Ya, ini aplikasi standar ya. Tapi enaknya kalau pakai Ubuntu ini kita tidak usah instalasi driver lagi ya, tidak seperti Windows yang harus menginstal driver karena semuanya sudah terdeteksi ya, tergantung dari perangkat yang teman-teman gunakan untuk saat ini. Dan kita bisa mengecek itu semua melalui kernel ya. Kita pilih terminal aja dan kita ketik uname min a. Nah, di sini kita akan cek untuk versi kernelnya. Di sini masih menggunakan 5.4 yang ini ya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, jadi di sini informasi tentang perangkat yang saya gunakan. Di sini sistem operasi Ubuntu dengan arsitektur 64 bit dengan kernel Linux versi 5.4.0.42.
ya ini bukan merupakan kernel yang terbaru ya, karena yang terbaru ini pada saat video ini dibuat itu sudah sampai 5.9. Itu untuk kernel terbaru, tapi kita juga bisa melakukan updating kernel kok. Oke, kemudian kita pilih formasi menggunakan screen fetch. Nah, di sini belum ada ya, tapi si Ubuntu merekomendasikan untuk menginstal package screen fetch menggunakan perintah sudo apt install screen fetch. Tapi sebelum melakukan instalasi package, kita baiknya melakukan updating repository dengan cara sudo apt update. Oke, kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, kalau begini artinya passwordnya salah, kita masukkan password yang valid. Nah, ini sedang melakukan refreshing repository. Oke, setelah selesai updating repository, kita juga diberikan rekomendasi dari Ubuntu untuk mengupgrade beberapa package-package-nya, tapi ini kita abaikan saja untuk sementara waktu. Sekarang kita install yang screen fetch itu ya. Sudo apt install screen fetch. Oke, kita pilih Y. Sekarang sudah berhasil menginstal package screen fetch. Sekarang kita buka aja screen fetch. Nah, ini merupakan perangkat yang saya gunakan dan spesifikasi secara detail Ubuntu yang saya install. Nah, di sini OS-nya masih Ubuntu ya, 20.04 vokal, kemudian kernelnya 5.4, kemudian ada 1591 package yang terinstall dan shell base-nya juga versi 5. Kemudian untuk desktop environment-nya di sini saya menggunakan Genome 3.36. Kemudian untuk untuk RAM yang terpakai untuk menjalankan terminal ini itu menghabiskan alokasi RAM sebesar 951 MB dari 4 GB. Jadi untuk Ubuntu versi Genome ini ya lumayan memakan space ya. Jadi sangat tidak direkomendasikan buat teman-teman yang menggunakan perangkat di bawah 4 GB. Seperti itu ya. Oke, setelah itu kita coba review beberapa aplikasi apa aja yang terpasang di sini. Kita coba buka LibreOffice Writer, ini untuk alternatif dari Microsoft Office. Word ya, di sini Word. Kita pilih Help, kemudian pilih About LibreOffice. Di sini tersedia untuk versinya versi 6.4 ya. Ini bukan yang terbaru karena yang terbaru itu versi 7.0. Nah, di sini saya akan memberikan satu lagi, Ubuntu Software Center ya. Ini merupakan aplikasi yang sangat membantu buat teman-teman yang baru saja migrasi atau beralih dari sistem operasi lain ke sistem operasi Linux dengan distro Ubuntu. Karena Ubuntu Software Center ini sangat sangat direkomendasikan karena sangat mudah dioperasikan. Jadi ini mirip seperti Play Store ya kalau di Android, atau seperti eh, seperti seperti App Store ya, App Store di Apple. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi apa aja atau package apa aja yang mau kita install. Misalnya kita pilih VLC untuk pemutar video.
Nah, di sini kita pilih install, kemudian dia minta password lagi. Nah, jadi buat teman-teman harap jangan sampai lupa password saat instalasi Ubuntu-nya, karena password itu akan terpakai terus sampai kapanpun ya, kecuali kalau teman-teman mau merubahnya. Karena semua konfigurasi pasti membutuhkan password. Jadi Linux itu sangat-sangat lumayan aman ya dibanding sistem operasi yang lain karena semuanya membutuhkan password. Oke, jadi kalau ada pilihan enable to install VLC, di sini sebenarnya sedang melakukan instalasi ya, tapi karena koneksi internet saya tidak stabil, jadi keterangannya seperti ini. Ya gitu aja sih. Dan ini salah satu kekurangan dari Snap ya. Snap itu adalah aplikasi atau apa ya, media instalasi package dari Ubuntu Software Center, tapi kita juga bisa menggunakan apt sih di terminal. Caranya ya kita pilih terminal aja. Kita cari terminal, kemudian kita pilih sudo apt install VLC, misal seperti ini. Nah, di sini kita pilih Y aja kalau mau nginstal, dan di sini ada keterangan kita membutuhkan bukan membutuhkan ya, kita akan terdapat penyimpanan sebesar 26 mega ya untuk downloadnya, dan akan tersimpan ke media penyimpanan kita sebesar 261 megabyte. Ya itu aja untuk instalasinya, bisa menggunakan software center, Ubuntu Software Center maupun menggunakan terminal. Dan satu lagi untuk kelebihannya, Ubuntu sangat mudah dioperasikan dan banyak forum-forum yang mendukung tentang Ubuntu, jadi sangat direkomendasikan buat teman-teman yang baru beralih dari sistem operasi lain ke Ubuntu. Dan kekurangannya mungkin salah satunya ya di aplikasi media aplikasi Ubuntu Software Center ini, karena memang beberapa masih terjadi bug ya. Tapi saya jarang menginstalasi package menggunakan Ubuntu Software Center. Saya lebih merekomendasikan instalasi package menggunakan terminal karena di samping lebih cepat dan lebih stabil ya. Walaupun koneksi internet saya tidak stabil. Oke, gitu aja untuk reviewnya, baik yang kekurangan maupun kelebihannya. Dan itu bukan salah satu alasan buat teman-teman tidak beralih ke distro Linux ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.